Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Sitomorang atau Sekretariat Gereja. Pelayanan firman Kebaktian Umum GKI Pamanukan hari ini Minggu 29 Maret 2026 dilayani oleh Bapak Boy Simon Buster. Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 5 April 2026, yaitu minggu depan, waktunya jam 9 pagi. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus tersebut, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Biston pagi. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2026 jam 5:30 pagi bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Petanua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi tersebut. Kebaktian Kamis Putih. Kebaktian Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis, yaitu tanggal 2 April, Kamis depan ya, jam 7 malam, dengan tema Melampaui Pengkhianatan dengan Cinta, yang akan dilayani oleh Penatua Heni Huta Barat. Dalam kebaktian ini akan diadakan pembasuhan kaki. Segenap umat diundang untuk hadir dalam kebaktian ini. Kebaktian Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 jam 5 sore dengan tema Melampaui Salib yang akan dilayani oleh Penatua Kristianto. Segenap umat diundang untuk hadir dalam kebaktian ini. Kebaktian Paskah Subuh dan Pagi. Segenap umat diundang untuk hadir merayakan kebangkitan Tuhan kita dalam kebaktian Paskah yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 5 April 2026. Kebaktian subuh akan dilaksanakan yaitu jam 5 pagi. Kebaktian Paskah pagi disertai pelayanan perjamuan kudus akan diadakan jam 9 pagi dengan tema Bangkit Melampaui Realitas, dilayani oleh Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono. Persiapan kebaktian. Kami mengundang penatua dan umat yang bertugas melayani dalam kebaktian Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah Pagi, dan Paskah Subuh untuk hadir pada persiapan rangkaian kebaktian tersebut. Jadwalnya seperti berikut. Untuk Kamis Putih, persiapannya diadakan yaitu hari Senin tanggal 30 Maret jam 7 malam. Untuk Jumat Agung, hari Selasa tanggal 31 Maret jam 7 malam. Untuk Paskah Pagi dan Paskah Subuh diadakan hari Rabu tanggal 1 April pukul 7 malam. Kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sangat diharapkan dalam persiapan tersebut. Persekutuan Remaja. Persekutuan Remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April jam 6 sore yang bertempat di gereja. Renungan akan dibawakan oleh Penatua Ojakma Lumban Batu, sedangkan liturgisnya yaitu Saudara Yesi. Remaja diundang untuk hadir dalam persekutuan ini. Katekisasi online. GKI Ayudia membuka pendaftaran katekisasi online 2026 bagi anggota jemaat atau simpatisan. Katekisasi ini akan dilaksanakan minimal ada 2 orang peserta yang mendaftar. Pendaftaran ditutup pada hari Selasa tanggal 31 Maret dan calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Gereja untuk melakukan pendaftaran. Anggaran persembahan Paskah. Anggaran persembahan Paskah untuk tahun ini sebesar 4 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk 3.650.000 rupiah. Masih ada kekurangan 350.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Sekian warta jemaat hari ini.
terus nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Narasi Palmarum. Saat Yesus berada di Bukit Zaitun dekat Yerusalem, murid-murid Yesus membawa seekor keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Hosana sambil kita melambaikan daun palem yang Bapak Ibu pegang. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus pujian tak henti. Naikkan lagu yang kudus menyambut Al-Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja damai di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang mendatangkan pertolongannya bagi kita kini dan selamanya. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Lilin Prapaskah ke-6 kita nyalakan menjadi tanda penyangkalan diri total untuk memasuki Minggu Sengsara. Berbaliklah kepada Tuhan.
memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Akhirnya kita sampai di penghujung masa Prapaskah. Hari ini kita merayakan Minggu Palparum, sengsara yang menjadi peringatan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menghadapi jalan sengsaranya. Bagaimanakah kita? Siapakah kita untuk menghayati penderitaan Yesus itu? Di malam gelap seram senyap, dengar ada keluhan, suara lelah penuh kesah, ditindih ketakutan. Ya Bapa-Ku, biarlah ku pastikan ku kosongkan, bila masih dalam jerih, jangan ku kau tinggalkan. Putra Kudus, Sang Penebus, sedikit tiada noda, kini rebah karena lelah, peluhnya campur darah, rembulan yang tadinya tak tahan menyaksikan, awan pekat telah sekat, sinarnya dari Tuhan. Bila kelak aku tegak di pintu kematian, deritamu ya Yesusku, pelitaku di jalan, lepaskanlah, luputkanlah hasratku dari dunia, hidup bakal berikanlah di surgamu yang mulia. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi.
Ya Allah, ampunilah kami, kiranya kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya dan mau berubah seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kamu berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai bagimu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami tidak pernah berhenti memuji Engkau. Sebab kami semua Tuhan yang sebetulnya tidak layak dan berdosa. Tetapi kami boleh ikut serta Tuhan di dalam kesengsaraan-Mu. Sengsaraan yang Kau lakukan dan Kau wujudkan di dalam karya salib-Mu itulah yang akhirnya menghibur kami dan juga membuat kami melihat segala kemuliaan-Mu. Kemuliaan dari kasih yang agung, yang mau bersolidaritas dan juga mau berempati akan penderitaan kami. Kau tahu ya Tuhan, penderitaan kami, kesengsaraan kami, itu adalah karena dosa kami sendiri. Tetapi Engkau mau ikut serta di dalam kesengsaraan kami. Engkau bahkan menggantikan kami, supaya kami beroleh pengampunan. Biarlah rasa syukur yang besar ini Tuhan menolong kami untuk menghayati minggu sengsara pada saat ini. Dan juga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami kembali menemukan kemuliaan Tuhan yang Kau tampilkan dalam peristiwa kesengsaraan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami dengan kebenaran, menuntun kami dengan kebijaksanaan, membukakan segala yang benar dari firman-Mu kepada kami semuanya. Dan juga sekiranya firman-Mu itulah yang menguduskan kehidupan kami dan juga melayakkan kami kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 50 ayat 4-9a. Bacaan pertama menurut Yesaya 50 ayat 4-9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 31 ayat 10 hingga 17. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan,
aku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua menurut Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bacaan kedua menurut Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Tuhan kita dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga yang ke-54.
Harap Bapak Ibu bersabar ya, ini agak panjang bacanya ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat menjawab, "Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas orang-orang kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus cambuknya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di atas tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel?"
biarkanlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun di salib bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi saat ini untuk menghayati Minggu Sengsara sekaligus Minggu Palmarum ya. Dan pasti kita pernah mendengar sebuah pepatah bahwa diam adalah emas ya. Saudara, seringkali kita kalau di dalam relasi kita, entah dalam keluarga ataupun bersama dengan teman-teman kita, kalau kita ada masalah ya, kita lebih senang membicarakannya dengan komunikatif ya, dengan 2 arah, ketimbang kalau ada orang atau ada saudara kita atau pasangan kita yang diam ya. Sebab diam itu memiliki banyak arti ya, yang seringkali kita akhirnya jadi main tebak-tebakan ya. Biasanya kalau ibu-ibu lagi ngomel nih, si bapak biasanya apa? Diam ya. Diamlah si bapak, 1000 bahasa ya. Tapi bukannya makin reda, tetapi si ibu makin ngomel ya. Ya. Dikiranya tidak menghormati. Kamu dengerin gak sih? Katanya. Kalau dengerin jawab, ya biasanya seperti itu ya. Orang nggak suka ya ketika berbicara, yang diajak bicara itu diam. Ya. Nah terus lantas apa maknanya Bapak Ibu dan Saudara bahwa pepatah diam adalah emas? Kalau berbicara soal emas, itu selalu berbicara soal ada nilai, ya, ada sesuatu yang berharga yang mau ditunjukkan melalui sikap diam ini ya. Jadi diam ini menunjukkan kemuliaan dan juga kehormatan. Saya sebenarnya secara pribadi Bapak Saudara tidak memandang diam itu ada yang emas dan ada yang tidak, tergantung kondisinya gitu ya. Tetapi khusus di dalam peristiwa ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, berhadapan dengan orang banyak, para pemuka agama yang sudah menuduh dia, menghujat Allah
maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah sikap diam. Diam adalah emas. Saya merenung Bapak Ibu dan Saudara sekalian, paling enggak tidak ada 3 makna dari sikap diam Yesus di hadapan Pilatus, pemuka agama dan orang banyak. Yang pertama adalah diamnya Tuhan Yesus itu menunjukkan sebuah ketaatan yang didasari oleh kepasrahan penuh kepada Bapa. Dia sudah tahu misinya bahwa dia harus menderita, dia harus dikorbankan, dia harus mati. Tidak ada perbantahan dalam dirinya. Tidak ada keinginannya untuk melawan. Dia sungguh mempercayai bahwa ini adalah sudah jadi bagian dari rencana Allah di dalam menyelamatkan dunia. Saudara, kalau menyimak perdebatan agama zaman sekarang, wah rame. Peristiwa penyalipan Yesus ini itu rencana Allah apa rencana manusia? Ya. Ternyata dalam kehidupan orang Kristen ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Wah, itu rencana manusia, wah itu rencana Allah. Tetapi konsekuensinya kalau itu rencana Allah, kenapa Allah menghukum orang benar? Kalau itu rencana manusia, di manakah kuasa Allah? Nah, ini selalu menjadi perdebatan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Tetapi kalau saya memahaminya secara pribadi, Bapak Ibu dan Saudara, memang kita melihat dalam Yohanes bahwa dunia tidak mengenal Yesus. Dengan segala kejahatannya, terang yang dihadirkan oleh Allah ditolak oleh manusia yang berdosa. Tapi di sini memang ada rencana manusia untuk menghalau kebenaran itu datang. Kita ingat bahwa ketika Yesus datang ke Yerusalem, dia dielu-elukan sebelum semua orang itu tahu bahwa Yesus itu tidak mau menjadi raja. Raja secara struktural ya, raja orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus menunjukkan bahwa aku bukanlah menjadi raja yang seperti itu, tapi raja yang berkorban, disalibkan, mati untuk menebus dosa manusia, mereka kecewa. Mereka akhirnya termakan dan oleh hasutan para pemimpin mereka. Itu orang pembuat onar, itu orang menghujat Allah. Akhirnya terhasut. Ya. Kalau di bagian kitab Injil yang lain, Bapak Ibu dan Saudara, lebih keras ya. Ketika ditanya mau diapakan Yesus ini, jawabnya salibkan dia. Oh, di sini masih halus ya, dia harus disalibkan. Tetapi ada bagian salibkan dia, menunjukkan kekecewaan orang-orang. Saudara, saya mengakui kalau saya jadi Tuhan Yesus saya nggak kuat. Ya. Bebannya begitu besar, begitu mengerikan, di mana dia menjumpai banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang hanya menginginkan yang manis-manis saja ketika mengikuti Allah, hanya ingin berkatnya saja. Tetapi ketika diajarkan tentang kebenaran, mereka tidak mau melakukannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di sini Tuhan Yesus menghadapi kedegilan atau kebodohan, ketidakbijaksanaan, ketidakmengertian manusia-manusia ini ketika Allah menyelamatkan. Tetapi Yesus tidak memberontak. Yesus bukan lantas melawan. Nah, ini sikap yang kedua, ya. Diam ini merupakan bukan menunjukkan kelemahan Bapak Ibu. Bukan menunjukkan gue ikut aja lah, ya. Kadangkala ya, kalau dalam sebuah rapat kalau diam kita artinya apa? Ikut aja lah ya. Tapi diam di sini bukan diam seperti itu.
tetapi diam di dalam bentuk perlawanan bahwa Allah dalam menyelamatkan tidak pernah ada pemaksaan. Ya. Bapak Ibu, ke gereja bukanlah pemaksaan. Ya. Harus didasarkan kerelaan, bukan pemaksaan. Kalau boleh dibilang, siapa suruh datang gereja? Ya. Kita mau bertanya Bapak Ibu dan Saudara, kita yang butuh Tuhan, apa yang Tuhan yang butuh kita? Kita yang butuh Tuhan. Makanya kita harus rela datang menyembah Dia, memuliakan nama Dia, karena Dia sudah membuat Dia diam, berani diam supaya kita selamat. Coba kalau Tuhan tidak diam, ya. Tuhan termakan emosi, ya. Tuhan tidak mengalah. Tuhan datangkan malaikat-malaikat. Ini pemikiran yang rada liar, ya. Dia datangkan malaikat-malaikat, ya. Malaikat Mikael dia datengin, dia habisin tentara Romawi. Boleh enggak? Boleh. Tetapi keselamatan tidak terjadi. Tetapi Tuhan tidak adil. Ya. Karena misi dari Kristus adalah keselamatan dan pengampunan, titik, tidak ada koma. Bahwa orang-orang yang datang kepadanya adalah orang-orang yang dengan rela hati, dengan tulus mengasihi, dan orang-orang seperti itulah yang akan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, diamnya Yesus itu menandakan keteguhan hati. Dia tidak dikuasai dengki, dia tidak dikuasai oleh sakit hati, dia tidak dikuasai kebencian. Ya. Kalau kita melihat, ya, Bapak Ibu dan Saudara, kerap kali kehidupan kita dikuasai oleh kedengkian. Ya. Seringkali kalau kita dikecewakan, kita jadi nggak suka akan orang itu. Terus nggak berdiri sampai di situ. Kalau udah nggak suka, kita cari cara untuk menjatuhkan dia, jelek-jelekin dia. Kita dikuasai oleh kebencian, kedengkian. Ya maaf Bapak Ibu ya, ini realita ya. Kadang-kala saya pun gak sadar bisa seperti itu ya. Tetapi Yesus ini enggak. Dalam sebuah sikap diamnya dia tahu bahwa pembalasan bukanlah jalan keluar. Pembalasan nanti pas penghakiman terakhir. Sekarang tujuannya adalah pengampunan, penebusan, penyelamatan yang harus dia tuntaskan benar-benar. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwa Yesus benar-benar dalam Filipi 2 mengosongkan dirinya. Ya. Dia benar-benar melakukan perintah dari Bapa untuk menyelamatkan itu tanpa demi keuntungan pribadi, tidak ada keuntungan pribadi yang dia dapatkan. Ya. Dia benar-benar ingin memuliakan, ya, Bapanya. Dia ingin benar-benar memuliakan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di sini sikap diam Yesus juga menandakan dia itu betul-betul memiliki empati yang luar biasa besar. Saudara, saya juga sebagai suami dalam rumah tangga kadang juga kami diam karena kami ingin memelihara hubungan. Ya. Kami berempati, kami tidak ingin menyakiti pasangan kami. Ya. Ini pengakuan ya, bukannya membela diri. Ya. Kadang kalau suami marah gitu ya, yang terjadi malah lebih runyam, lebih kisruh, lebih rusuh. Kami diam itu karena kami menganggap masalah ini kecil, masalah ini tidak seberapa, banyak masalah yang lebih besar. Dan saya rasa dengan pola pemikiran seperti itu, Tuhan Yesus juga memikirkan seperti itu, bahwa penyelamatan manusia itu jauh lebih penting ketimbang membalas segala tuduhan palsu.
ketimbang membuktikan diri bahwa aku adalah anak Allah, ketimbang menyatakan kuasa untuk orang lain mempercayai segala karyanya, keselamatan manusia, penebusannya jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwa sikap diam Yesus menunjukkan sebuah kemuliaan yang luar biasa, ya, yang seringkali kita nggak lihat. Kita seringkali nggak suka terhadap sikap diam yang dimunculkan seseorang. Tetapi berbeda Bapak Ibu dan Saudara dengan sikap diam yang ditampilkan oleh pemuka agama dan Pilatus, ya. Itu diam yang bukan emas, ya. Pemuka agama, ya, diam ketika orang-orang menuduh Tuhan Yesus, ya. Itu adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang mabuk agama, ya. Mereka mempercayai bahwa kalau Yesus tidak menunjukkan bahwa dia adalah Mesias dengan menunjukkan kuasanya, maka dia bukanlah anak Allah. Padahal kalau di kisah-kisah sebelumnya banyak sekali tanda-tanda yang sudah tunjukkan oleh Yesus dan mereka tidak percaya juga. Jadi di sini Tuhan Yesus itu sudah effort, ya, sudah berusaha menunjukkan aku nih anak Allah, tetapi tidak langsung. Ya karena dia tidak boleh sombong, ya kan? Tidak boleh menonjolkan diri. Begitu juga dengan Pilatus. Pilatus di sini sudah diingatkan oleh istrinya, kamu tidak ikut-ikutan ya dalam perkara orang benar ini. Aku dalam mimpi sudah diperingatkan, kata istrinya. Tetapi Pilatus justru malah memilih untuk diam atau menutup mata. Dia memilih untuk ikut suara orang terbanyak. Memang dia cuci tangan, tapi Pilatus sebetulnya tidak peduli, ya. Dia tidak ada empati terhadap keadilan. Nah, saudara, jadi pemuka agama dan Pilatus menunjukkan sebuah sikap diam, di mana sikap diam itu menandakan ketidakpedulian terhadap perkara ini, perkara keadilan umat manusia. Dia malah membebaskan Barabas yang sebetulnya juga dibenci banyak orang karena banyak pembunuh orang kalau Barabas, ya. Tetapi Pilatus menggunakan kekuasaannya secara keliru, ya. Dia ingin menarik perhatian, dia ingin menyenangkan publik supaya tidak rusuh terhadap Roma. Sebetulnya Pilatus itu orang yang oportunis, ya, bukan orang yang tulus, ya, orang yang kejam. Dia melakukan itu supaya mereka nggak memberontak ke Roma. Sebab orang Yahudi ini sering memberontak, Bapak Ibu. Pemberontakan itu pernah berhasil pada zaman Yudas Makabe, ya. Jadi mereka bertahan 3 tahun, ya, tidak tersentuh oleh pemerintahan Roma. Itu namanya era Hasmonia. Coba Bapak Ibu Saudara bisa baca di sejarah, ya. Jadi orang Yahudi ini senang memberontak, ya. Dan orang mau ini geram gitu, ya. Makanya juga dikeluarkan kebijakan setiap hari raya ada yang dibebaskan orang Yahudi. Itu tujuannya. Jadi bukan karena kebaikan orang Romawi, kemurahan hatinya, bukan. Tapi ada maksud politik di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, janganlah kita bersikap seperti mereka ini, ya. Diam yang tidak berarti emas, ya. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam gereja, Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita bersikap seperti Kristus, ya, yang mau bertahan, yang mau setia, yang mau diam. Tapi diam bukan berarti mengikuti, ya, tapi diam artinya teguh di dalam hati untuk melayani. Kadang-kadang kan kita kalau kecewa dikit aja pergi, ya. Kadang-kadang kita kalau kecewa dikit aja tidak mau melayani, ya. Kadang kalau kita kecewa justru malah kita menjelek-jelekan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sikap ini justru kita
kurang mencerminkan karakter Kristus. Dan juga seringkali dalam kehidupan kita seringkali nggak setia akan kehendak Allah. Kita udah tahu nih kehendak Allah ini A, tetapi yang kita lakukan B. Ya. Padahal Kristus sudah menunjukkan kepada kita sebuah kesetiaan yang mutlak. Kalau Allah Bapa berkata, selamatkanlah manusia, Dia wujudkan itu dengan kasih-Nya. Bahkan kemuliaan yang Dia punya itu bukanlah kemuliaan status belaka, tetapi memang kemuliaan yang lahir dari karakter, dari perilaku, dari moralitas, dari kebijaksanaan, dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwa sikap Yesus memang melampaui kemuliaannya. Kemuliaannya bukan kemuliaan status doang, ya. Oh dia anak Allah, bukan. Tetapi kemuliaan yang ditunjukkan di dalam kata dan juga perbuatan, ya. Kesetiaan, ketaatan yang luar biasa kepada kebenaran firman Allah, pada kehendak Bapa, ya. Yang itu dia tunjukkan melalui sikap diamnya. Jadi kita melihat bahwa sikap diam itu memang memiliki banyak arti. Tapi kita bersyukur Yesus tetap diam. Ya. Kalau dia tidak diam, artinya tidak ada keselamatan di dalam dunia ini. Dan juga penghiburan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, tanda dia diam, artinya dia di dalam kesengsaraannya mengingat kita. Dia memang mau mengerti kita. Dia mau merasakan kesengsaraan akibat dosa itu seperti apa. Dan dia mau menggantikan itu semua buat kita. Sehingga tidak ada maut, tidak ada penghukuman dalam kehidupan kita. Selalu ada pembaruan dalam kehidupan kita. Selalu ada masa depan dan kehidupan yang baru bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dengan tulus, selalu bersyukur bahwa ada Allah yang sudah sengsara buat kita. Berarti kasih-Nya bukan sekedar omong kosong, tetapi kasih-Nya sungguh nyata dan besar dalam kehidupan kita. Dan Dia masih menyertai kita sampai dengan sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut Paskah Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya sukacita meliputi kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dana Arab Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus yang akan kita rayakan pada tanggal 5 April 2026
untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkan, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Saat perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkan, apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di bumi? Kiranya Roh Kudus kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kita mendatang pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 mendatang. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, hari ini Tuhan kami belajar dari firman-Mu ya Bapa.
Kami menjadi mengerti Tuhan kenapa Engkau diam ketika Engkau diadili, ketika Engkau menderita, ketika Engkau disalibkan. Engkau diam karena kami, karena sikap empati-Mu ya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Biarlah kami juga dimampukan untuk berbuat hal yang serupa, meladani Engkau ya Tuhan. Kami mengikuti jejak-jejak-Mu Tuhan sebagai Kristus dalam kehidupan kami, di mana kami belajar menyangkal diri, yang dimulai dari kami belajar untuk tidak mementingkan diri. Kami menghindari Tuhan menjadikan diri sebagai pusat dalam kehidupan kami, tapi justru kami menjadikan Engkau ya Allah sebagai pusat dalam kehidupan kami. Nah, sebetulnya itulah sumber kebahagiaan dalam kehidupan umat percaya Tuhan, ketika kami mampu untuk membahagiakan sesama kami, orang-orang yang di luar kami, justru kami menemukan kebahagiaan juga di dalamnya. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa ya Bapa, menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap program jemaat dan juga majelis jemaat GKI Pamanukan, yang kami yakin dan percaya Engkau telah memimpin dan menuntun majelis jemaat GKI Pamanukan ini dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu ya Bapa. Mampukan mereka ya Bapa untuk terus setia di dalam menerapkan, dalam mewujudkan segala karya Tuhan di tengah pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biarlah roh dan juga hikmat Tuhan yang semakin memperlengkapi, karena setiap orang ada kekurangan dan juga kelebihan. Tapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan mereka untuk bisa bersinergi dan saling memperlengkapi. Bersama dengan jemaat Tuhan, kami bersatu padu. Kami membangun gereja kami. Kami membangun pelayanan yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan di dalam merespon kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami bersama Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan untuk setiap pergumulan kami yang kami jalani setiap hari, yang menantang kami, yang menekan kami, dan kerap kali juga mungkin menghanyutkan kami dalam berbagai godaan, dan juga menjerumuskan kami dalam sikap-sikap yang karakter yang kurang baik, yang mungkin menjauh dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk belajar seperti Kristus, mana kami teguh berdiri, memiliki keteguhan hati, memegang segala pengajaran Tuhan yang sehat dalam kehidupan kami. Sekalipun masalah begitu menekan, kami percaya bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau tahu Tuhan, sekarang bangsa dan negara kami pun diliputi berbagai masalah dan juga tantangan. Peperangan antara Iran dan juga Amerika, dan juga beserta dengan sekutu-sekutu mereka Tuhan, itu berdampak kepada negara kami juga. Mampukan setiap pemimpin negara kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai mereka, menolong mereka untuk bisa bersikap dengan bertanggung jawab, dengan jujur dan adil. Mereka betul-betul mencurahkan kehidupan mereka, mengabdikan hidup mereka untuk membangun negeri ini Tuhan, sehingga berbagai masalah yang hadir dalam negara kami bisa diselesaikan, dan juga negara kami Indonesia yang tercinta ini bisa bertahan dan juga bahkan berkembang di dalam uluran tangan kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk kebutuhan GKI Pamanukan akan calon pendeta. Biarlah Tuhan Kau hadirkan orang hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa ditempatkan bersama-sama dengan kami di sini, menjalani pelayanan bersama, berbagi kehidupan bersama, berbagi beban dan juga pergumulan bersama-sama Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau sediakan yang terbaik untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga Tuhan doakan ya Bapa untuk anggota jemaat dan juga saudara kami yang sedang sakit. Kami mendoakan untuk Ibu Erna Malina,
Saudara Martin Hermawan, untuk Ibu Sundari, Ibu Yuliana, dan juga untuk nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan, setiap mereka yang terbaring lemah dan sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan ya Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau yang Allah yang selalu memikirkan kami, Allah yang selalu memperhatikan kami, tidak pernah berhenti dan putus-putusnya Tuhan. Kami percaya setiap doa kami akan dijawab Tuhan, dan juga Engkaulah yang memelihara kehidupan saudara kami yang sedang sakit ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk setiap saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk untuk Maisaro, untuk Nikolas W.L. Batu, untuk Yatmi, untuk Kevi Ajunaidi, untuk Uneng Suryadi, Christine Sitorus, Ibu Lasa Siombing, Excel Mani Huruk, untuk J. Aprilido, Stefanus, untuk Kristina Siagian, untuk Saudari Sukaisi, untuk Ibu Hibeheni Huta Barat, Bapak Mulyadi, Ibu Yuliati, Bapak Ivan Alfian, Ibu Nita Sintawati, untuk Ibu Isri Yarsih, untuk Farel Sialagan, dan juga untuk nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan ya Bapa, yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau yang semakin menyertai mereka, Engkau yang menuntun, dan juga Engkau yang senantiasa melihara kehidupan mereka semua dengan anugerah dan juga kemurahan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh menyerahkan semua dan mempercayakan segala doa-doa kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan.
Kristus itu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau wujudkan melalui pengorbanan-Mu. Engkau melampaui jalan kemuliaan dengan menempuh jalan kehinaan. Kini kami membawa persembahan, bahkan seluruh hidup kami dalam ketaatan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pujilah Lik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Kami Israel dahulu menghias jalan-Mu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menarik kita dengan wajah yang memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosana. Hosana, 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 Hosana.
Hosana